Kisah sukses dan inspiratif di balik berdirinya Netflix. Setiap orang pasti punya ide dan cara yang berbeda untuk mencapai kesuksesan. Kadang-kadang kesuksesan itu berasal dari hal-hal yang tidak terduga. Sama halnya dengan sosok satu ini, berawal dari rasa tidak puas karena harus membayar denda penyewaan sebuah DVD film. Seseorang bernama Reed Hastings berhasil membangun perusahaannya sendiri yang saat ini bernilai miliaran dolar Amerika. Kita akan sedikit flashback ke sejarah berdirinya Netflix. Pada tahun 1997, Reed Hastings, sang founder sekaligus CEO Netflix, mengalami kekecewaan karena harus membayar denda keterlambatan pengembalian DVD sebesar $40 kepada Blockbuster, sebuah toko rental penyewaan, di mana nilai itu dirasa cukup besar di tahun itu. Kekecewaan itu membawanya kepada sebuah ide brilian untuk mendirikan sebuah perusahaan penjualan dan penyewaan DVD. Dia saat itu mengajak mantan rekan kerjanya bernama Mark Randolph. Keduanya berencana membangun perusahaan seperti Amazon yang menjual buku secara online, tetapi dengan produk yang berbeda, yaitu keping DVD film. Baru 1 tahun berdiri, kini bisnis penjualan DVD ditinggalkan dan Netflix berfokus pada jasa penyewaan. Mereka menawarkan kemudahan di mana pelanggan dapat menyewa DVD secara online, kemudian mengirimkannya melalui jasa kurir. Terdapat inovasi yang membedakan Netflix dengan kompetitornya. Mereka tidak memberikan denda ketika pelanggan terlambat mengembalikan DVD, yang memang sejak dulu menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Pada tahun 1999, setelah mendapatkan pendanaan dari Arnault Group sebesar $30 juta, Reed Hastings dapat lebih leluasa mengembangkan perusahaannya. Mereka kemudian membuka layanan berlangganan bulanan atau monthly subscription. Dengan harga terjangkau, pengguna Netflix dapat meminjam DVD sebanyak mungkin, selama tidak lebih dari 4 keping secara bersamaan. Strategi ini cukup berhasil menghantar pendapatan Netflix ke angka $5 juta di tahun tersebut. Selanjutnya, Reed Hastings selaku founder Netflix memahami bahwa pendapatan perusahaannya masih relatif sangat kecil, hanya sekitar 10% dari pendapatan total kompetitornya, yaitu Blockbuster yang ketika itu menguasai pangsa pasar penyewaan DVD secara offline. Reed Hastings tidak tinggal diam. Dia merasa Blockbuster sebagai penguasa pasar bisa membantu perkembangan perusahaannya, sehingga pada tahun 2000 Reed Hastings menawarkan kerjasama kepada para petinggi Blockbuster, semacam menawarkan Netflix untuk diakuisisi menjadi bagian dalam perusahaan itu. Naas, niat baik dari seorang Reed Hastings saat itu ditolak mentah-mentah oleh CEO Blockbuster. Dia kemudian secara terang-terangan mengatakan perusahaannya sangat tidak tertarik dengan perusahaan Netflix. Lebih dari sekadar penolakan, saat itu para petinggi Blockbuster malah menertawakan eksistensi Netflix. Mereka meyakini kalau Netflix akan segera runtuh, apalagi perusahaan ini baru berusia 3 tahun sejak didirikan. Reed Hastings awalnya kecewa dengan penolakan yang diterimanya, tetapi dia tidak tinggal diam. Dia kemudian fokus untuk tetap mengembangkan Netflix sebagai entitas bisnis yang mandiri. Pasca penolakan itu, Reed Hastings terus memutar otak sampai akhirnya pada tahun 2002 dia membawa Netflix melantai di bursa saham Amerika, di mana uang hasil penawaran tersebut digunakan untuk keperluan ekspansi perusahaan. Pada rentang waktu 2001 sampai 2003, jumlah pelanggan Netflix tumbuh dengan pesat sampai akhirnya mencapai 1 juta pelanggan pada tahun 2003. Beranjak ke tahun 2004, pesaing mereka yang sebelumnya pernah menolak untuk bekerja sama dengan Netflix, yaitu Blockbuster, terindikasi menjilat lidah mereka sendiri. Ketika itu, Blockbuster sudah mengalami kemunduran
hiburan, pendapatan mereka tergerus, dan mereka harus menyadari bahwa mereka harus move on mengikuti perkembangan teknologi internet dengan cara mendirikan platform peminjaman DVD online yang identik dengan Netflix. Langkah ini kemudian diikuti oleh pesaing lain bernama Walmart. Tentunya Netflix yang lebih dulu memulai bisnis ini akhirnya memenangkan pertarungan itu. Walmart mundur dan Blockbuster gagal dalam bisnis ini. Mereka kolaps sampai akhirnya dinyatakan bangkrut di tahun 2010. Kembali ke tahun 2007, Netflix mengambil langkah besar. Mereka membuka layanan streaming film. Layanan streaming ini adalah perjudian besar bagi Netflix, mengingat dengan dibukanya layanan tersebut, otomatis pendapatan dari bisnis utama mereka yaitu penyewaan DVD akan mengalami penurunan. Banyak pengamat bisnis yang mengkritik langkah ini karena Netflix dianggap melakukan bunuh diri, tetapi Reed Hastings tidak mengalami masalah dengan kritik itu. Menurutnya, hal ini dilakukan agar perusahaannya ikut beradaptasi terhadap cepatnya perkembangan teknologi internet. Benar saja, keputusan itu direspon baik oleh pelanggan Netflix. Layanan ini menjadi mesin pencetak uang baru, di mana pelanggan sangat senang karena ada alternatif hiburan, hitung-hitung sebagai mini bioskop. Di tahun 2011, untuk menambah value perusahaan, Netflix kembali melakukan inovasi besar. Mereka memulai memproduksi series film sendiri, tujuannya untuk semakin memanjakan pelanggan setia Netflix. Netflix juga cerdik melihat keresahan pelanggan. Mereka memproduksi series film kemudian merilisnya secara bersamaan, di mana produsen film pada umumnya terkadang membuat pelanggan kesal karena diharuskan menunggu episode selanjutnya. Serial pertama yang dirilis adalah series House of Cards yang menuai kesuksesan besar bagi perusahaan. Kesuksesan Netflix bukan tanpa celah. Masih di tahun 2011, Reed Hastings membuat platform baru bernama Quickster. Quickster ini dibuat untuk memisahkan platform Netflix streaming film dengan bisnis penyewaan DVD. Alih-alih meraih kesuksesan, platform ini malah membuat Netflix mengalami penurunan omset. Alasannya, para pengguna setia Netflix merasa tidak nyaman dengan skema adanya dua website dan dua pembayaran, sehingga Netflix harus rela kehilangan 800.000 pelanggan mereka. Pada akhirnya, Reed Hastings belajar dari kegagalan, mengevaluasi perusahaannya, kemudian keluar dari kesalahan itu. Mereka menghapus layanan Quickster dan kembali mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam satu platform. Sampai dengan hari ini, Netflix telah melakukan ekspansi pasar, masuk ke Kanada 2010, Amerika Latin 2011, Eropa 2012, dan telah menjangkau di lebih dari 190